Halo, selamat pagi buat siswa-siswi kami dimanapun kalian berada. Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini kita belajar kembali dengan saya Ibu CS dalam pelajaran IPS di kelas 7. Materi kita pada pagi hari ini adalah letak dan luas Indonesia, potensi sumber daya alam, dan kemaritiman Indonesia. Minggu yang lalu, kita belajar tentang komponen-komponen pada peta. Letak suatu tempat di permukaan bumi tidak hanya sekedar menunjukkan posisinya di antara tempat lainnya. Letak suatu tempat menunjukkan pula karakteristik tempat tersebut. Contohnya, suatu tempat berada di daerah pantai. Karakteristik tempat tersebut dapat kita identifikasi. Contohnya yaitu bersuhu panas atau bersuhu tinggi, berupa daratan rendah. Sebagian masyarakatnya bekerja sebagai nelayan. Nah, bagaimana dengan sebaliknya? Kita yang berada di daerah pegunungan, karakteristiknya dapat kita identifikasi, berarti bersuhu dingin, berada di dataran tinggi. Yang berikutnya adalah masyarakatnya bermata pencarian atau lebih banyak bekerja di sektor pertanian. Letak juga menunjukkan posisi suatu tempat terhadap tempat yang lainnya. Dalam hal ini, ada tempat yang strategis, ada tempat yang terisolasi. Sekarang kita belajar tentang letak dan luas Indonesia, yaitu letak Indonesia berdasarkan letak astronomis. Minggu yang lalu sudah Ibu terangkan tentang letak astronomis, yaitu letak yang menggunakan garis hayal, yaitu garis lintang dan garis bujur. Letak Indonesia, letak astronomis Indonesia, antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Karena letak tersebut, Indonesia berada di beriklim tropis. Wilayah tropis dibatasi oleh lintang 23,5 lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Nah, perhatikan peta berikut ini. Sekarang kita belajar tentang letak Indonesia berdasarkan letak geografis. Letak geografis Indonesia berarti letak yang berdasarkan posisi suatu wilayah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Jadi, letak geografis Indonesia di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua tersebut berarti di antara benua Asia dan benua Australia. Di antara dua samudra berarti Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi di Indonesia, letak Indonesia berdasarkan letak geografis ini, posisi Indonesia itu di jalur perdagangan internasional. Lalu lintas perdagangan internasional. Jadi banyak barang-barang dari Indonesia yang kita jual ke luar negeri, begitu juga sebaliknya, banyak barang-barang dari luar negeri ada atau berada di Indonesia. Akibat dari perdagangan atau lalu lintas perdagangan Indonesia ini mengakibatkan bahwa Indonesia sudah menjalin interaksi sosial dengan bangsa yang lain. Interaksi sosial melalui perdagangan tersebut selanjutnya menjadi jalan bagi masuknya berbagai agama di Indonesia, yaitu seperti agama Islam, Hindu, Buddha, dan agama Kristen. Nah, itu adalah salah satu hal yang positif. Keuntungan Indonesia berada di jalur
lalu lintas perdagangan internasional. Tapi ada juga yang merugikan atau faktor negatif dari adanya lalu lintas perdagangan internasional ini, yaitu kita dirugikan dari segi budaya. Budaya dari negara lain yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia, termasuk dan mempengaruhi kehidupan budaya bangsa Indonesia. Contohnya pergaulan bebas, dan berkurangnya atau menurunnya sikap kesantunan kita terhadap sesama atau orang lain. Yang berikutnya adalah terjadinya masuknya barang-barang seludupan atau barang-barang yang tidak kita harapkan, seperti barang-barang terlarang seperti diseludupkannya seperti senjata api dan masuknya barang narkoba ke wilayah Indonesia. Yang ketiga adalah letak Indonesia berdasarkan geologi. Keuntungan posisi Indonesia dapat dilihat juga secara geologis. Indonesia berada pada jalur pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia. Posisi tersebut membuat Indonesia memiliki banyak gunung api. Keuntungan dari letak geologi tersebut adalah beragamnya potensi sumber energi dan mineral. Selain letaknya yang strategis, Indonesia juga memiliki luas wilayah yang tergolong besar. Badan Informasi Geospasial atau BIG menyebutkan wilayah Indonesia terdiri atas daratan luas seluas 1.922.570 km persegi dan perairan seluas 3.257.483 km persegi. Jika dibandingkan dengan wilayah lain, maka luas Indonesia atau daratan dan lautan kurang lebih sama dengan Eropa atau hampir sama dengan Amerika Serikat atau Australia. Daratan yang terdiri atas 13.466 pulau yang menjadikannya sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Banyak pulau membuat garis pantai juga sangat besar, yaitu mencapai 99.030 km. Nah, potensi sumber daya alam Indonesia. Potensi sumber daya alam Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Indonesia juga dikenal dengan negara maritim, dengan potensi kekayaan maritim yang sangat besar. Sebagian wilayah Indonesia merupakan lautan, sehingga selain kekayaan sumber daya alam di darat, juga kekayaan sumber daya alam di laut yang tidak kalah besarnya. Nah, yang pertama yang kita pelajari adalah potensi sumber daya alam Indonesia. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Potensi sumber daya alam Indonesia dilihat dalam beragam bentuk, di air, tanah, udara, batuan, hutan, barang tambang, dan lainnya merupakan bentuk sumber daya alam. Jadi mengingat banyaknya bentuk sumber daya alam, maka yang kita bahas akan kita batasi pada sumber daya alam hutan dan bahan tambang. Yang pertama adalah potensi sumber daya alam itu adalah potensi sumber daya hutan. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Papua, di Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Dan di Jawa, luas hutan tersebut sudah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi
untuk pertanian dan pemukiman penduduk. Jadi hasil hutan ini banyak juga kita kenal di Indonesia, bukan hanya kayu. Setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu yang 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Yang berikutnya adalah potensi sumber daya tambang. Potensi sumber daya tambang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan barang tambang. Beraneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Aktivitas pertambangan tersebut menghasilkan banyak penghasilan dan devisa bagi Indonesia. Contoh barang tambangnya adalah minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas ada juga hampir seluruhnya berada di Indonesia yang kita gunakan sebagai sumber energi. Yang berikutnya adalah batu bara. Yang ketiga adalah bauksit. Yang keempat adalah pasir besi. Yang kelima adalah emas. Yang kedua adalah potensi kemaritiman Indonesia. Kalau kita bicara tentang maritim, berarti kita bicara tentang kelautan. Luas laut Indonesia mencapai 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam laut terdapat juga atau tersimpan juga kekayaan alam yang tidak kalah banyaknya dibandingkan yang ada di daratan. Tidak hanya ikan, tetapi juga ada barang tambang seperti minyak bumi, nikel, emas, bauksit, pasir, biji besi, timah, dan yang lain-lain yang berada di permukaan bumi. Yang berikutnya, yang potensi kemaritiman Indonesia, yang pertama adalah perikanan. Jadi Indonesia itu sangat kaya akan ikan yang kita makan setiap hari. Adalah termasuk yang berasal dari hasil maritim yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah hutan mangrove. Hutan mangrove ini adalah berada di hutan mangrove ini untuk melindungi ekosistem yang ada di air. Keuntungan yang pertama adalah fungsi hutan mangrove sebagai sumber daya laut di Indonesia berfungsi sebagai ekologis dan ekonomis. Fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Sedangkan fungsi ekologisnya adalah hutan mangrove untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Abrasi itu adalah pengikisan tanah oleh air laut. Nah, yang ketiga adalah terumbu karang. Selain memiliki hutan bakau dan perikanan, terumbu karang juga merupakan salah satu potensi kelautan Indonesia. Terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Jika ribuan koral membentuk koloni, koral-koral tersebut akan membentuk karang. Sebagian negara kepulauan Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 284,3 ribu kilometer atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di dunia. Nah,
Itulah kekayaan alam yang kita miliki di Indonesia. Indonesia akan sangat kaya, baik sumber daya alam yang ada di darat maupun yang ada di laut. Sampai disinilah materi kita pada pagi hari ini. Tugas kamu yang pertama, kamu tuliskan dan jelaskan letak astronomis, letak geologis, dan letak geografis Indonesia. Yang kedua adalah tuliskan keuntungan Indonesia dari letak astronomis Indonesia. Keuntungan Indonesia dilihat dari letak geografis Indonesia. Keuntungan Indonesia dilihat dari letak geologis Indonesia. Yang ketiga adalah tuliskan dan jelaskan fungsi hutan bagi kehidupan kita. Yang keempat adalah kamu tuliskan nama-nama barang tambang yang ada di Indonesia dan terdapat di mana di wilayah Indonesia. Yang kelima adalah kamu tuliskan fungsi hutan bakau dan terumbu karang bagi kehidupan kita. Demikian pelajaran kita. Semoga bermanfaat. Saya Ibu CS, selamat.